Wali Kota Tangerang Selatan mendatangi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Susilo Slawi. Kedatangan Wali Kota Benyamin Daphni itu menjenguk sekaligus menjemput warga Kelurahan Paku Jaya yang menjadi korban kecelakaan bus terguling ke sungai di kawasan Guci, Kabupaten Tegal. Tangani yang luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, sedang ditangani di rumah sakit ini. Semuanya saya serahkan kepada tim dokter yang ada di sini. Kalau umpamanya direkomendasikan bisa dibawa pulang, kita sudah siapkan 20 ambulans dari Tangerang Selatan, 29 ambulans dari Tangerang Selatan dengan tim dokternya. Satu mobil jenazah juga sudah kita siapkan. Tapi yang menurut rekomendasi dokter harus ditangani di sini karena tidak bisa dibawa pulang, ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada tim dokter di sini. Untuk biaya sendiri gimana, Pak? Begini, biaya insya Allah kami pemerintah kota tentunya akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. Saya akan koordinasi dengan Ibu Bupati, dengan Pak Direktur. Alhamdulillah untuk yang meninggal juga sudah dari Jasara Harja itu akan mendapatkan, dan dari kami juga nanti akan mendapatkan santunan kemudian. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Susilo Slawi Tegal, kami akan tanyakan kepada reporter Otong Susilo yang berada di sana. Selamat pagi, Otong. Selamat pagi. Otong, bagaimana kondisi para korban saat ini? Ya, bahwa dapat kami informasikan, dari 37 penumpang yang kemarin sempat masuk ke RSUD Dr. Susilo Slawi, saat ini hanya tinggal 6 ya, karena pasien tersebut harus menjalani observasi dan penanganan intensif karena kondisi kritis yang 2 pasien. Sementara untuk pasien yang lain, korban dari bus masuk jurang di Guci Tegal ini sudah dibawa ke Tangerang Selatan, di mana mereka semalam itu dijemput oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni dengan menggunakan 29 ambulan. Demikian. Otong, apakah ada korban kembali yang meninggal dunia? Dari informasi yang kami dapat sampai saat ini baru 1 yang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 lainnya kondisinya saat ini luka berat atau kritis, dan yang lainnya lagi harus menjalani observasi. Lalu bagaimana penanganan sementara ini di lokasi kejadian? Apakah bus sudah dievakuasi? Bis dievakuasi tadi malam ya, karena sejak sore memang menunggu sejumlah alat berat yang memang dibutuhkan seperti kren, dan Kapolres Tegal sendiri yang memimpin langsung jalannya evakuasi sejak minggu petang hingga tadi malam. Baik. Bagaimana kemudian pemeriksaan terhadap sopir dan juga sejumlah saksi yang pada saat kejadian ini berada di sekitar bus tersebut? Adakah keterangan lanjutan dari kepolisian, Otong? Untuk sementara keterangan dari pihak kepolisian bahwa sopir dan kernet bus naas tersebut masih dalam pemeriksaan, jadi belum ada status untuk mereka. Mungkin untuk Senin siang ini baru kami akan mendapatkan informasi dari pihak kepolisian terkait status dari sopir dan kernet bus tersebut. Otong Susilo, bisakah Anda gambarkan kepada pemirsa ini sebenarnya bagaimana sih kondisi tanah di sekitar bus tersebut terparkir sebelum jatuh ke dalam jurang? Dapat kami informasikan bahwa objek wisata Guci ini adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan lembah Gunung Slamet ya, yang berada di sisi utara Gunung Slamet. Jadi secara otomatis daerah tersebut adalah daerah dataran tinggi, di mana kontur tanahnya memang menanjak gitu, menanjak dan menurun. Jadi tidak ada seperti di
di daerah yang bukan pegunungan begitu. Karena memang kondisi tanah di sana di daerah pegunungan itu kan naik turun, jadi memang untuk kendaraan-kendaraan harus ekstra waspada ketika berada di lokasi semacam itu. Demikian. Apakah sebelumnya ada keterangan yang menyatakan bahwa bus ini dalam keadaan baik atau justru ada masalah mungkin di bagian pengereman atau di bagian lainnya, Otong? Inilah yang masih menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Tegal, Jawa Tengah. Karena memang sebelumnya dinyatakan bahwa kondisi bus masih laik jalan. Kemudian pada saat sebelum kejadian memang posisi bis dalam posisi rem tangan itu terkunci, tapi mesin menyala, demikian. Untuk korban sendiri, bisakah digambarkan, Otong, siapa saja sebenarnya ini yang menjadi korban? Apakah ada anak-anak yang kemudian jadi korban? Seperti penjelasan dari pihak kepolisian bahwa korban dari kecelakaan bus yang masuk jalan tersebut memang jumlahnya ada 37 dan ada 2 anak-anak di dalam bus tersebut, tapi kondisi mereka baik-baik saja, artinya hanya luka ringan, demikian. Baik, terima kasih atas informasinya. Otong Susilo melaporkan langsung dari Tegal.